Di era digital di mana informasi adalah kekuatan dan keamanan adalah hal yang terpenting, teknologi revolusioner telah muncul untuk mendefinisikan kembali cara kita memandang dan mengelola data. Blockchain. Ini adalah inovasi inovatif yang lebih dari sekadar tulang punggung mata uang kripto. Dalam video ini, kami akan mengungkap pemahaman yang jelas tentang teknologi blockchain, tujuan, kemampuan, cara kerja, jenis, dan juga masa depan blockchain yang menjanjikan dengan memecahnya menjadi istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami. Let's start. What is a blockchain in simple terms? Bayangkan Anda dan teman Anda memutuskan untuk memulai klub buku. Untuk melacak siapa yang memiliki buku apa, Anda membuat dokumen bersama. Setiap kali sebuah buku berpindah tangan, orang yang memberi buku tersebut dan orang yang menerimanya, keduanya menulis sebuah entry. Dengan cara ini, semua orang di klub dapat melihat siapa yang memiliki buku apa pada waktu tertentu. Jika seseorang mencoba mengklaim bahwa mereka telah mengembalikan buku padahal sebenarnya tidak, semua orang dapat memeriksa dokumen tersebut dan melihat kebenarannya. Itulah contoh dasar cara kerja blockchain. Jadi, secara sederhana, blockchain adalah buku harian digital terdesentralisasi transparan yang tidak dapat diubah dan mencatat transaksi di banyak komputer. Ini adalah cara untuk memastikan akuntabilitas kepercayaan dan keamanan di dunia di mana kualitas-kualitas ini lebih penting dari sebelumnya. What is the main purpose of a blockchain? Tujuan utama dari blockchain adalah untuk memungkinkan transaksi yang aman, transparan, dan anti kerusakan dengan cara yang terdesentralisasi. Ini tentang menciptakan kepercayaan dalam lingkungan yang tidak dapat dipercaya. Let's break this down a bit. Security. Dalam blockchain, setiap transaksi dienkripsi dan ditautkan ke transaksi sebelumnya. Transaksi ini dapat dilihat oleh semua orang dalam jaringan, namun mengubah transaksi apapun memerlukan perubahan semua transaksi berikutnya, yang secara komputasi tidak praktis. Ini membuat blockchain aman dari penipuan dan gangguan. Transparansi. Setiap transaksi di blockchain dapat dilihat oleh semua peserta di jaringan. Transparansi menjamin akuntabilitas dan membuat hampir mustahil bagi peserta manapun untuk menipu sistem. Decentralization. Desentralisasi ini berarti bahwa tidak ada satu entitas pun yang mempunyai kendali penuh atas keseluruhan rantai sehingga menjadikannya tahan terhadap sensor dan satu titik kegagalan. What can a blockchain really do? Teknologi blockchain, meskipun sering dikaitkan dengan mata uang kripto, memiliki beragam aplikasi yang dapat memberikan manfaat bagi manusia sehari-hari dalam banyak hal. Here's what blockchain can really do. Secure transaction. Blockchain dapat memfasilitasi transaksi peer-to-peer yang aman, menghilangkan kebutuhan akan perantara seperti bank. Ini bisa berarti transaksi lebih cepat dengan biaya lebih rendah. Supply chain transparency. Blockchain dapat memberikan transparansi dalam rantai pasokan. Bagi konsumen, ini berarti Anda dapat memverifikasi keaslian produk, melacak perjalanan mereka dari sumber ke toko, dan membuat keputusan pembelian yang etis. Digital identity. Blockchain dapat menyediakan cara yang aman untuk mengelola identitas digital. Hal ini dapat menyederhanakan proses verifikasi identifikasi secara online sehingga lebih mudah dan aman untuk mengakses layanan. Voting blockchain. Ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem pengumpulkan suara yang transparan dan aman, mengurangi risiko penipuan, dan mempermudah masyarakat untuk memilih dari jarak jauh sehingga dapat meningkatkan jumlah pemilih. Health records. Blockchain dapat digunakan untuk membuat catatan kesehatan yang aman dan dapat dioperasikan. Hal ini dapat memberikan individu kontrol yang lebih besar terhadap data kesehatan mereka dan dapat meningkatkan kualitas layanan. 6. Copyright protection. Bagi seniman dan pencipta,
Blockchain dapat menyediakan cara untuk mendaftarkan dan melindungi hak kekayaan intelektual dan memastikan mereka mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka. 7. Decentralized finance. Dengan cara yang transparan dan terdesentralisasi, hal ini dapat memberikan layanan keuangan kepada orang-orang yang saat ini tidak mempunyai rekening bank atau underbank karena Anda dapat melihat kemungkinannya tidak terbatas. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu how blockchain works step by step. Memahami cara kerja blockchain mungkin terlihat rumit, tetapi mari kita bagi menjadi langkah demi langkah yang sangat sederhana. Adapun langkah yang pertama yaitu transaction initiation. Pengguna memulai transaksi. Ini bisa berupa apa saja, mulai dari mengirimkan mata uang kripto seperti Bitcoin ke pengguna lain, mencatat kontrak, atau bahkan memberikan suara dalam pemilu. Langkah yang kedua yaitu transaction verification. Setelah transaksi dimulai, transaksi tersebut perlu diverifikasi. Dalam jaringan blockchain, verifikasi ini dilakukan oleh jaringan komputer yang juga dikenal sebagai node. Node ini mengkonfirmasi rincian transaksi, termasuk validitas rincian transaksi dan status peserta. Adapun langkah yang ketiga, yaitu transaction add to a block. Setelah diverifikasi, transaksi tersebut dikelompokkan dengan transaksi terverifikasi lainnya ke dalam satu blok. Setiap blok mempunyai kapasitas tertentu dan setelah kapasitas tersebut tercapai, maka dibuatlah blok baru. Langkah keempat yaitu block add to the chain. Sebelum blok dapat ditambahkan ke rantai, blok tersebut perlu diberi pengidentifikasi unik yang dikenal sebagai hash cryptography. Hash ini dibuat dari data transaksi di blok dan unik untuk blok itu sendiri. Blok tersebut juga berisi hash dari blok sebelumnya dalam rantai sehingga menciptakan tautan antar blok. Dari sinilah istilah blockchain itu berasal. Langkah yang kelima yaitu konsensus. Blok tersebut sekarang ditambahkan ke rantai tetapi sebelum dapat diterima. Node dalam jaringan perlu mencapai konsensus bahwa blok tersebut valid. Ini dilakukan melalui proses yang dikenal sebagai penambangan di beberapa blockchain seperti Bitcoin, di mana node memecahkan masalah matematika yang kompleks. Langkah yang terakhir yaitu completion. Setelah konsensus tercapai, blok tersebut ditambahkan ke rantai dan transaksi selesai. Blockchain kini telah diperbarui dan semua orang di jaringan dapat melihat blok baru dan transaksi di dalamnya. Bisakah sebuah blockchain diretas? Penting untuk dicatat bahwasanya meskipun blockchain itu sendiri mungkin aman, aplikasi dan dompet digital yang berinteraksi dengan blockchain dapat rentan terhadap peretasan. Namun, banyak peretasan blockchain yang dilaporkan sebenarnya adalah peretasan sistem periferal, dan ini bukan blockchain yang mendasarinya, di mana ada dua hal. Yang pertama, salah satu potensi kerentanan dalam blockchain adalah 51 attacks. Hal ini terjadi ketika satu entitas memperoleh kendali atas lebih dari 10 kekuatan penambangan jaringan, sehingga memungkinkan mereka memanipulasi pencatatan dan verifikasi blockchain atau yang verifikasi dari blok barunya. Lalu yang kedua, potensi kerentanan lainnya ada pada kontrak pintar yang berjalan di beberapa blockchain. Jika ada bug dalam kode kontrak pintar, hal itu dapat dieksploitasi oleh peretas. Hal ini terjadi pada peretasan DAO yang terkenal pada tahun 2016 di blockchain Ethereum. Selanjutnya ini ada 4 tipe dari blockchain. Teknologi blockchain telah berkembang menjadi beberapa jenis yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kasus penggunaannya sendiri. Yang pertama yaitu public blockchain. Tipe ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi. Mereka telah terdesentralisasi
dan transparan. Artinya, siapapun dapat bergabung dengan jaringan, memvalidasi transaksi, dan membuat blok baru. Keuntungan utama dari blockchain publik adalah kekuatan, keamanan, dan transparansinya. Namun, mereka bisa lebih lambat dan memerlukan lebih banyak daya komputasi karena mekanisme konsensusnya. Yang kedua, yaitu private blockchains. Tipe ini dibatasi oleh anggota tertentu, oleh administrator jaringan. Mereka sering digunakan oleh bisnis untuk keperluan internal karena mereka menawarkan kontrol lebih besar terhadap siapa yang dapat memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Kontrol ini memungkinkan waktu transaksi lebih cepat dan daya komputasi lebih sedikit. Namun, dengan mengorbankan beberapa desentralisasi. Yang ketiga, yaitu konsortium blockchain, yang juga dikenal sebagai blockchain federasi. Blockchain ini dikendalikan oleh sekelompok organisasi dan bukan oleh satu organisasi saja. Mereka telah mencapai keseimbangan antara keterbukaan blockchain dari blockchain publik dan juga kontrol blockchain pribadi. Lalu yang terakhir yaitu hybrid blockchain. Tipe ini mau menggabungkan elemen blockchain publik dan juga elemen blockchain swasta. Mereka juga memungkinkan kontrol atas siapa saja yang dapat melihat dan mengakses informasi di blockchain sambil tetap memungkinkan verifikasi dan jaringan yang telah terdesentralisasi. The future of blockchains and their true potential. Masa depan blockchain tampak menjanjikan dan provokatif. Potensi teknologi ini melampaui penerapannya saat ini dan siap untuk mengganggu sistem tradisional dengan cara yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Yang pertama, ada decentralized internet. Hal ini dapat mengubah dinamika kekuasaan di dunia digital secara mendasar. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan regulasi dalam internet yang benar-benar terdesentralisasi. Selanjutnya yang kedua ada token ekonomi. Dalam perekonomian ini, token yang mewakili aset dunia nyata seperti real estate, seni, atau bahkan waktu dapat diperdagangkan di platform blockchain. Hal ini dapat mendemokratisasi akses terhadap peluang investasi dan menciptakan perekonomian global yang lebih inklusif. Namun, hal ini juga dapat mengganggu sistem keuangan tradisional dan memerlukan kerangka peraturan baru. Yang ketiga ada AI and blockchain. Blockchain dapat memberikan catatan keputusan AI yang anti rusak, yang mungkin penting dalam bidang seperti mengemudi otonom atau layanan kesehatan. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan etis tentang kontrol dan penggunaan AI dalam konteks desentralisasi. Yang terakhir, yang keempat, ada quantum threat. Quantum threat berpotensi merusak algoritma kriptografi yang mengamankan blockchain yang mengarah pada quantum apocalypse. Namun, hal ini juga mendorong pengembangan blockchain tahan kuantum dan teknik kriptografi. Kesimpulannya, masa depan blockchain adalah perjalanan yang mendebarkan menuju hal yang tidak diketahui. Hal ini menjanjikan dunia yang lebih terdesentralisasi, transparan, dan adil, namun juga menghadirkan tantangan dan kontroversi baru.